Selamat pagi saudara Kompas TV, kita kembali di Sapa Lampung bersama saya Cindy Tania. Hari ini kami kembali menjumpai Anda dan saya akan berbagi satu kisah inspirasi dari teman-teman kita di Lampung Selatan. Ini merupakan sebuah kisah di mana ada seorang ibu yang rela berbagi dengan teman-teman lainnya untuk bisa memberdayakan anak-anak yang putus sekolah, kemudian bisa mendapatkan ijazah dan juga memberdayakan orang-orang tua yang dulu tidak sempat tamat SMA, namun sekarang bisa diberdayakan kembali lewat sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Septiana atau biasa dipanggil Bunda Septi. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda Septi terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini untuk berbagi kisah inspiratif mengenai pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Tadi juga saya dan Bunda Septi sempat berbicara ngobrol soal pusat kegiatan belajar masyarakat bernama Tunas Harapan. Ya. Yang ada di Lampung Selatan Bunda. Ini awalnya tadi saya mendengar ceritanya adalah ketertarikan untuk membantu sesama kita Bunda. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat di Lampung Selatan sendiri, apa sih niat kenapa kemudian kita membangun pusat kegiatan belajar masyarakat? Apakah memang di daerah itu anak-anak yang putus sekolah cukup tinggi? Angkanya Bunda seperti apa? Ya, putus sekolahnya cukup tinggi. Setelah itu banyak warga yang keterampilannya kurang sehingga banyak pengangguran. Nah, banyak yang memang masih buta aksara, buta huruf. Nah, sehingga mereka pendidikannya masih minim, masih kurang sadarnya untuk sekolah atau pendidikan. Jadi kita mesti harus berupaya keras menyadarkan para orang tua, baik orang tuanya sekalipun yang tidak sekolah harus kita sadarkan bahwa pentingnya sekolah dan pendidikan dasar ya. Ya. Mungkin untuk informasi bahwa Bunda Septi ini adalah pendiri dari pusat kegiatan belajar masyarakat bernama Tunas Harapan Bunda. Awal mula kenapa kemudian apa sih Bun? Kenapa kemudian kita mau bercapek-capek ria gitu untuk mendirikan sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat ini Bunda? Awalnya kesadaran kita dan rasa tanggung jawab kita terhadap ilmu yang kita punya, terus kesadaran kita kepada masyarakat kita bahwa Indonesia harus keluar dari garis kemiskinan dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Dan itu itu fakta di keliling saya pun ternyata masih banyak orang yang tidak sekolah, tidak bisa membaca dan susah untuk diajak kembali lagi ke sekolah. Itu di tempat di lingkungan saya khususnya gitu. Di lingkungan Bunda. Iya. Khususnya di daerah di Lampung Selatan? Di Lampung Selatan, di lingkungan desa di sekitar Lampung Selatan itu dari Penengahan sampai dengan Raja Basa, mereka banyak yang sekolah di tempat kita dengan gratis. Silahkan bagi masyarakat yang ingin bersekolah secara gratis, tapi benar-benar ingin sekolah dan belajar, silahkan datang ke tempat kami. Oke, berarti artinya pusat kegiatan belajar masyarakat ini peruntukan untuk memberikan wadah untuk teman-teman yang putus sekolah karena ketidakmampuan atau keterbelakangan ekonomi, begitu Bunda. Ya. Artinya juga kita punya peran di sini bahwasannya daerah-daerah yang belum terjamah pemerintah kita rangkul, begitu Bunda. Begitu. Kalau untuk tadi saya sempat ini menarik sekali karena sistemnya adalah sebuah pemberdayaan begitu Bunda. Tadi juga disebutkan kita awalnya dari sebuah penjualan ikan lele atau seperti gimana Bunda ceritanya? Jadi awalnya pertama kesadaran kita ternyata banyak orang yang tidak sekolah. Otomatis mereka kurang membaca, berhitung kurang. Kemampuan dasarnya kurang. Nah, bagaimana kita ajak mereka untuk sekolah? Dan sekarang berpikir dananya dari mana? Mana? Kebetulan di rumah itu ada empang yang dulu empangnya terbuat dari tanah. Karena di rumah itu dekat dengan mata air, jadi kita buat empang. Saya berpikir bagaimana empang ini punya manfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang banyak. Nah, jadi saya buat empang dengan cara
ternak lele. Ternak lele pada saat itu Bunda? Iya, pada saat itu ternak lele, tapi ikannya ganti-ganti Mbak tiap tahun. Ada lele, ada bawal, ada nila gitu. Lele saya anjurkan kepada warga belajar dan saya ajarkan dari anak usia dini itu tidak segala sesuatu tidak dinilai dengan uang. Dari materi. Dari materi, iya. Jadi mereka mau yang daftar sekolah dengan syarat tidak ada uang pendaftaran, Tidak tapi menggunakan apa Bunda? Bawa bibit ikan. Cukup 100 saja satu orang Untuk itu. satu orang anak? Iya, semampu 100 mereka. bibit ikan 100 bibit ikan lele. Kalau di tempat saya 100 itu satu bijinya itu 200 Mbak, 200 rupiah. Jadi kalau 100 itu 20.000. Nah, sudah terkumpul dari mereka. Lagi bingung nih cari pakannya dari mana gitu kan, dari mana. Berpikir lagi keras dari mana pakannya. Oh ternyata bisa juga disiasati bagaimana kalau tiap hari atau tiap minggu mereka itu bawa nasi bekas Untuk atau kemudian nanti dikasih makan lagi ke ikan atau begitu. pur gitu. Oke, baik. Dan ikannya setelah besar untuk menopang PKBM itu sendiri, baik dia kegiatan belajarnya, baik dia misal dari seragam anak PAUD-nya, kebutuhan di kebutuhannya. KBM. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengemban pendidikan di PKBM ini kita hasilkan sendiri dan kita berdayakan sendiri teman-teman di PKBM begitu Bunda. Iya, betul. Ini menarik sekali Bun. Tapi saya masih terus akan mengulik ini seperti apa nanti sistem belajarnya, kemudian nanti bagaimana anak-anak juga bisa belajar dengan senang dan juga nyaman di PKBM ya Bunda ya. Kita akan kembali lagi tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sapa Lampung.